haleluya. Nah, sebelum kita memulai ibadah chapel hari ini, kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Mari anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih, untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pagi ini Tuhan. Kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Dan sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, melimpahkan sukacita atas kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami hari ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saat pagi hari ini kita mau bersukacita lebih lagi. Kita mau puji nama Tuhan, Sungai Sukacita. Anak-anak silakan bangkit berdiri, boleh menaik bersama. Kita mau puji nama Tuhan. Posisi yang terbaik, kita mau sama-sama dengar firman Tuhan pagi ini. Tapi sebelumnya kita mau datang dalam hadirat Tuhan lebih lagi sambil kita pujikan Bapa, Engkau sungguh baik. Kita mau berterima kasih untuk kebaikan Bapa yang terus kita rasakan pagi ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih. Pagi ini Tuhan kami mau merasakan kasih-Mu lebih dalam. Engkau
kami siap untuk dengarkan firman. Tuhan berbicara atas kami, mengajari kami Tuhan, menghidupkan roh kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan hari ini. Di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari anak-anak yang diberkati Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi anak-anak Karis yang dicintai oleh Tuhan. Kita bertemu lagi di acara Kapel pada hari Jumat pagi ini ya. Dan tak terasa anak-anak, ini adalah kapel terakhir dari semester ini. Kapel terakhir dari tahun ajaran 2020-2021. Dan Mr. Denny harap anak-anak tetap semangat, tetap sukacita, tetap bergairah untuk selalu sekolah di Karis Institut Solo. Oke? Nah, pagi ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih karena Tuhan selalu menyertai dan menjaga kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan pagi ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, mari kita buka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, kita buka Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Judulnya adalah Tuhan Gembalaku yang Baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Raja Daud menulis Mazmur pasal 23 ini. Nah, Raja Daud sebelum dia menjadi seorang raja, dulu dia juga adalah seorang gembala. Dia punya kawanan domba yang selalu dia jaga, yang selalu dia lindungi, yang selalu dia berikan makan. Sehingga Daud merasa punya pengalaman sebagai gembala. Tetapi menarik di ayat yang di Mazmur pasal 23 ini, Raja Daud menggambarkan bahwa Tuhan itu sebagai gembala yang baik dan dia sebagai dombanya. Ya, Tuhan sebagai gembala yang baik dan dia sebagai dombanya, dan dia merasakan bagaimana Tuhan begitu dekat kepada dia. Dia merasakan Tuhan selalu menjaga dan melindungi dia. Dia merasakan bagaimana Tuhan selalu memelihara kehidupannya dan selalu memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Sama seperti gembala yang selalu menjaga, melindungi domba, yang selalu memberikan kebutuhan, memberikan makan, memberikan pelindungan, kenyamanan buat domba-dombanya. Dan itu yang Daud rasakan, bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik. Jadi hubungan Daud dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar hubungan biasa saja, tetapi hubungannya sangat intim, sangat kuat, sangat dekat. Sehingga Daud merasakan ada satu kedekatan dengan Tuhan sebagai gembala yang baik, dan dia adalah domba yang selalu dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini Mr. Denny ingin mengajak kita belajar beberapa hal dari Mazmur pasal 23 ini. Yang pertama yang ingin Mr. Denny bagikan adalah bahwa Tuhan selalu memberikan atau melengkapi kebutuhan kita. Anak-anak harus percaya ini, bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik, dia selalu memberikan dan melengkapi apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Amin. Dikatakan dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, dikatakan apa? Takkan kekurangan aku. Wow, luar biasa. Daud berkata bahwa dia sebagai domba dan Tuhan sebagai gembalanya,
Daud tidak akan pernah kekurangan. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang gurun yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Kita punya banyak kebutuhan, kita punya banyak keperluan. Tetapi percayalah, kalau kita sebagai domba-dombanya Tuhan, kalau Tuhan sebagai gembala kita yang baik, percaya, anak-anak harus percaya bahwa kita tidak akan pernah kekurangan. Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu memberikan, Tuhan selalu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi betul ya, tidak semua yang kita mau Tuhan selalu berikan. Enggak seperti itu. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita, dan itu yang akan Tuhan berikan buat kita. Kalau misalnya tiba-tiba kita minta, Tuhan aku mau pesawat, Tuhan kasih pesawat, oh belum tentu, tidak seperti itu. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Mungkin pesawat itu tidak menjadi kebutuhan kita, makanya tidak dikasih. Tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, makanya Tuhan akan berikan. Dikatakan bahwa di dalam Mazmur pasal 6 ayat 25-26 itu apa? Bahwa kita tidak akan pernah kekurangan. Kita tidak perlu merasa khawatir akan hidup kita. Seperti burung-burung, seperti bunga di padang itu aja dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, sebagai anak-anak kesayangannya, pasti akan dicukupkan, pasti akan dipelihara, pasti akan dipenuhi segala kebutuhannya. Percayalah anak-anak, Tuhan sebagai gembala yang baik akan selalu memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan itu akan selalu memimpin dan menjaga hidup kita. Katakan amin. Amin. Dikatakan dalam ayat yang ketiga dan keempat, Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun aku berjalan dalam masalah, sekalipun aku berjalan dalam kesakitan, sekalipun aku berjalan dalam berbagai macam hal yang gak enak mungkin yang anak-anak rasakan, percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga. Tidak perlu takut bahaya, sebab apa? Engkau besertaku. Tuhan itu sebagai gembala selalu menjaga. Kadang dia di depan memimpin, kadang dia ada di tengah bersama dengan domba-dombanya, kadang ada dia yang di belakang untuk mendukung, mensupport domba-dombanya. Sama seperti itu, Tuhan selalu menjaga kita di depan, di tengah, di belakang, di kanan, kiri. Tuhan selalu menjaga hidup kita, Tuhan selalu memimpin hidup kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Anak-anak gak perlu merasa takut, anak-anak gak perlu merasa khawatir, anak-anak gak perlu merasa kesepian, karena percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita selalu. Tuhan ada bersama dengan kita senantiasa. Dia sebagai gembala yang baik selalu menjaga domba-dombanya, tidak akan pernah meninggalkan Mr. Denny dan juga anak-anak dan semua guru-guru staf karis yang ada. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan akan selalu menjaga, melindungi, dan memelihara hidup kita. Wah, luar biasa ya Tuhan sebagai gembala yang baik. Nah, yang ketiga anak-anak, kalau yang pertama tadi apa? Tuhan selalu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang kedua, Tuhan selalu memimpin dan menjaga hidup kita. Yang ketiga, Tuhan akan selalu memberkati hidup kita. Katakan amin. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati hidup kita. Dikatakan dalam ayat 5 dan 6, Engkau menyediakan hidangan bagiku, Engkau mengurapi kepalaku, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Luar biasa gambaran yang Daud berikan di sini, bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan akan selalu mengikuti hidup kita. Ini menunjukkan berkat-berkat Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan akan selalu memberkati hidup kita. Seumur hidup kita, kebajikan dan kemurahan akan selalu bersama dengan kita. Tetapi pertanyaannya anak-anak, kebajikan, kemurahan, berkat-berkat itu akan terjadi dalam hidup kita kalau kita menjadi domba-domba yang nurut sama gembala. Kalau kita taat sama gembala kita, kalau kita nurut dengan perintah-perintah gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita percaya kepada Dia, seharusnya kita nurut dengan perintah-perintah Tuhan, seharusnya kita melaksanakan apa yang Tuhan firmankan, seharusnya kita nurut dan tidak melakukan dosa, melakukan kesalahan dan sebagainya. Maka Mr. Denny percaya berkat-berkat itu akan dilimpahkan dalam hidup kita. Domba-domba yang taat, domba-domba yang nurut sama Tuhan,
pasti akan diberkati oleh gembalanya. Demikian juga kita sebagai domba-dombanya Tuhan, kita harus nurut, kita harus taat, kita harus setia berjalan bersama dengan Tuhan. Maka percayalah bahwa Tuhan akan selalu memberkati hidup kita. Tuhan tidak pernah berjanji anak-anak bahwa setelah jadi anak Tuhan itu pasti hidupnya baik-baik saja, hidupnya akan mulus-mulus saja, gampang-gampang saja, tidak akan ada sakit, tidak akan ada masalah. Oh enggak, Tuhan enggak pernah berjanji seperti itu. Tetapi yang Tuhan janjikan, kalau ada masalah, Tuhan pasti akan menolong. Kalau ada sedang susah, Tuhan akan memberikan penghiburan. Kalau kita sedang merasakan ketakutan, kesedihan, Tuhan akan memberikan perlindungan, penyertaan, kekuatannya bagi kita. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Berkat-berkatnya selalu melimpah dalam hidup kita. Sebentar lagi kita akan meninggalkan semester ini. Kita akan masuk lagi ke semester yang baru. Anak-anak yang kelas 6 akan lulus dan naik ke SMP. Wah, luar biasa. Akan naik ke jenjang yang lebih tinggi. Anak-anak kelas 1 naik kelas 2, kelas 3, dan kelas 4, kelas 5, naik kelas 6. Wah, akan semakin tinggi jenjang hidupnya, jenjang pembelajaran pendidikannya. Tetapi yang Mr. Denia ingin tekankan kepada anak-anak, walaupun mungkin akan semakin sulit, semakin susah dan sebagainya, percayalah kita sebagai domba-dombanya harus senantiasa taat, nurut sama Tuhan. Dan percaya juga bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik akan selalu mencukupi hidup kita. Tuhan sebagai gembala yang baik akan selalu melindungi dan menjaga kita. Tuhan sebagai gembala yang baik akan selalu memberkati hidup kita. Anak-anak harus selalu taat, setia, nurut sama Tuhan. Berkat Tuhan pasti akan dicurahkan. Biarlah renungan pagi ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan Mr. Dini harap anak-anak terus sehat, terus kuat, terus semangat, terus bersuka cita di dalam Tuhan. Dan pasti Tuhan akan selalu memberkati kita semua. Terima kasih, Shalom. Tuhan Yesus memberkati.